Semoga semuanya masih dalam nikmat sehat, nikmat sejahtera, masih diberikan nikmat semangat untuk terus mencari ilmu dan menuntut ilmu. Hari ini kita akan membedah 2 jurnal studi kasus, membedah bagaimana latar belakangnya, bagaimana pendahuluannya disusun, sehingga dapat runut, sistematis, kemudian kuat urgensinya dan layak untuk diteliti dari jurnal yang ada. Ada 2 jurnal yang akan kita bedah dan kita mulai. Langsung saja. Yang pertama itu adalah judulnya tentang kinerja guru BK di SMA Negeri 1 Kota Semarang. Setelah saya bedah satu persatu setiap paragraf saya cari ide pokok pikiran utamanya tentang membahas apa. Gitu. Akhirnya saya pindahkan ke dalam piramida ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana sistematika runutnya pembahasan dalam latar belakang studi kasusnya. Pada judul kinerja guru BK di SMA Negeri 1 Kota Semarang, penulis peneliti memulai membahas dengan seperti apa peran guru BK atau konselor menurut aturan undang-undang. Mulai mendalami lagi dengan aturan apa saja, regulasi apa saja yang membahas tentang tugas dan kinerja guru BK. Jadi mulai mengerucut peran dulu, habis itu tugas kinerja, mulai agak lebih mendalam lagi apa saja tugas kinerjanya. Jadi cari dulu regulasi, baru cari aturan-aturan, baru cari jenisnya itu apa aja tugas kinerjanya. Mengerucut membahas si judul pada akhirnya, kinerja guru BK. Apa tujuan kinerja guru BK? Lalu penulis atau peneliti membahas apa sih ekspektasi idealnya gimana kinerja guru BK? Harusnya itu seperti apa? Jika tadi hanya membahas regulasi dan tujuan, beliau di sini hanya fokus paragraf yang keempat membahas seperti apa idealnya kalau jika seorang guru BK atau konselor membahas tentang kinerjanya yang paling baik itu seperti apa poinnya yang dilakukan. Pada paragraf kelimanya, mulai membahas apa saja kualifikasi kompetensi jika ingin menjadi seorang guru BK atau konselor. Dijelaskan kompetensinya itu jenisnya apa saja. Baru dibahas satu persatu kompetensinya. Kompetensi ini masih berkaitan kemampuan seorang guru BK dalam melakukan kinerja. Dia punya kompetensi ini dulu, keahlian ini dulu, skill ini dulu. Sehingga nanti harapannya ideal ini tercapai, ekspektasinya tercapai dengan kompetensi yang dimiliki. Kalau ekspektasinya tercapai, maka tujuan gitu dan dasar-dasar regulasi pun dapat dijalankan. Dasar peran dapat dijalankan. Ini di setiap paragraf itu saling berkaitan. Teman bisa lihat perannya seperti apa acuannya, bagaimana tujuannya. Ini loh idealnya seperti ini. Ini kualifikasinya tuh gini untuk menjadi seorang konselor. Lalu lebih didalami lagi, dirincikan kompetensinya kalau di bidang akademik seperti ini. Kompetensi lainnya selain akademik ada ini dan ini. Dijelasin lagi lebih dalam. Lalu mulailah lebih mengerucutkan lagi, ini lebih kepada segitiga kebaliknya, bukan segitiga seperti ini, bukan membesar. Jadi lebih kepada bagaimana keterkaitan kompetensi yang tadi dibahas lebih mendalam dengan kinerja yang mau dijalankan. Jadi kalau seorang guru BK sudah punya kompetensi itu, harapannya dia akan seperti apa, mau ngapain, bisa apa. Jadi di sini tuh secara tidak langsung penulis peneliti mulai mengerucut membahas tentang ini loh idealnya di atas ini paragraf mulai dari paragraf 1 sampai 7 sampai kompetensi lainnya seperti apa, sampai 8 ini membahas tentang idealnya seperti ini loh seorang guru BK jika mengkaji secara regulasi dan teori gitu ya, teoritis hasil penelitian ini loh kompetensinya tuh ada 8, idealnya seperti ini. Baru sedikit perlahan-lahan akan membahas ke realita, cross check realita dengan peneliti melakukan studi pendahuluan yang teman-teman lakukan pada saat pra PBL, itu studi pendahuluan terlebih dahulu. Jadi dimulai dari kinerja guru BK atau konselor apa aja, kesimpulan. Oh, ditekankan lagi kinerjanya bla 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 bla. Namun ekspektasi di atas ini jika dibandingkan realitas lapangannya seperti apa hasil studi pendahuluan. Tapi ini dijelaskan hanya secara umum, seperti menjelaskan garis besar saja, kesimpulannya seperti apa studi pendahuluanmu. Dari hasil kamu wawancara, observasi, studi dokumentasi, kamu survei, gitu. Semuanya masukin di sini. Supaya menjawab keidealan ini tuh realitanya apakah ideal kalau guru BK konselor dalam bekerja kinerjanya. Kalau sesuai dengan teori, bagus. Kalau tidak sesuai dengan teori, itulah yang akhirnya menjadi isu dalam penelitian ini. Sehingga ada gap antara realita dengan ekspektasi itu nggak sesuai, nggak sama. Gitu.
Disinilah mulai paragrafnya dimasukkan berbagai macam hasil studi pendahuluan, termasuk isu-isu masalah yang ditemukan. Dan mulai kuatkan, bukan hanya didasarkan pada hasil studi pendahuluan lapangan, lokasi tempat penelitian, dikuatkan lagi dengan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu, yang akhirnya memperdalam atau memperkuat hasil studi pendahuluanmu. Dan ini pada penelitian penelitian ini dibahas sebanyak 3 paragraf, karena peneliti membahas 3 penelitian terdahulu. Jadi ada 3 jurnal yang dia angkat dalam studi pendahuluannya untuk memperkuat realita ini yang bukan hanya terjadi pada sekolah SMA Negeri 1 Kota Semarang, tapi juga ada loh di beberapa sekolah lain. Nah, bagian yang mananya yang sama? Gitu. Bagaimana isu ini isu masalah ini tuh dipertajam sehingga dinilai orang yang membaca itu ternyata oh iya ya penting juga ya, ternyata masalah ini tuh ada, penelitian terdahulu itu pernah ada juga membahas ini gitu. Tapi mungkin bukan di SMA Negeri 1 Kerawang, lebih terperincinya seperti apa dibahasnya, hasil penelitiannya gimana, jelasin sebanyak 3 paragraf karena ada 3 penelitian. Setelah ditulis di sini apa itu realitanya gimana di lokasi penelitian, gimana juga dengan penelitian terdahulu, peneliti melakukan kesimpulan dan sintesa dari keseluruhan hasil penelitian terdahulu maupun si realitas. Oh jadi dapat disimpulkannya seperti apa? Sudah disimpulkan, tampilkan lagi studi pendahuluan lagi. Nah, ini tadi yang saya bahas ya, tampilan studi pendahuluan lagi, tujuannya mengkomparasi atau melihat, bisa melihat perbedaan atau persamaan dengan penelitian sebelumnya, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, atau juga bisa menunjukkan gitu ya, data studi terkait tentang masalah apa isu lokasi di lokasi penelitian yang mau diteliti ini yang ditemukan pada saat studi pendahuluan. Nah, jadi kalau teman-teman bisa menggambarkan isu masalahnya itu secara detail, secara mendalam, berdasarkan acuan tadi ya, teori regulasi yang dilakukan oleh peneliti gitu ya. Oh ternyata idealnya seperti ini kompetensinya, tugasnya seperti ini, kualifikasi seorang konselor mereka punya standarnya seperti ini, dasar regulasi, acuan, tugasnya secara detail. Tinggal ngecek aja nih sebetulnya sesuai nggak gitu. Kalau nggak sesuai maka di bagian ini dikomparasi maupun menampilkan isu masalah studi lapangan yang tidak sesuai dengan teori inilah menunjukkan bisa dibilang adalah penguat dalam latar belakang. Sehingga kalau kita bagian paragraf dari realita, hasil kajian penelitian, kesimpulan sintesa, kemudian studi pendahuluan, lokasi penelitian ini lebih spesifik isu masalah seperti apa. Ini bagian terkuatnya dari latar belakang. Dan kita akhirnya bisa menulis lebih mendalam lagi sehingga arti penelitian ini seperti ini. Dan mengapa judul ini layak untuk diteliti? Karena kita berhasil menemukan gap, perbedaan antara ekspektasi dengan realita. Kita berhasil menonjolkan kekhasan, keunikan dari penelitian kita. Karena kita menggambarkan masalah itu secara detail, bahkan diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu itu ada juga loh bahas ini, dan hasilnya begini. Ternyata tidak hanya di SMA Negeri 1, tapi tempat lain juga ada yang mendapatkan isu yang serupa. Atau pernyataan hasil penelitian lain yang memperkuat isu masalah itu dinilai menjadi penting. Sudah tertuang urgensi penelitiannya dan kemengapaan judul penelitian ini layak untuk diteliti, selanjutnya yang dilakukan apa? Melakukan hipotesa penelitian dan diakhiri dengan tujuan penelitian dan harapan peneliti. Melakukan penelitian ini untuk apa harapannya? Harapan ini tentunya akan harapan dan tujuan penelitian ini tentunya akan menjawab si gap tadi. Menjawab si gap. Harapannya jadi lebih baik, lebih tergambarkan seperti apa tujuannya. Ini adalah sistematika penulisannya. Bagaimana seorang peneliti bisa runut dalam menulis step by step paragraf dalam latar belakang. Teman-teman bisa lihat di sini tuh per paragraf, artinya dia menulisnya lebih dari 10 paragraf ya. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 paragraf untuk latar belakangnya. Dan kita bisa lihat betapa runutnya ide pokok pikiran di setiap paragraf. Runut itu saling turun-temurun tuh aha-aha poinnya itu berhubungan, saling memperkuat, saling mengerucut gitu, dan detail, jelas gitu. Sehingga kalau kita lihat dari poin pikiran aja sudah jelas gini, runut gini ya gitu istilahnya. Maka urgensinya tuh nonjol keluar. Ya oke, ini penting dari titik layak. Nah, inilah yang seharusnya teman-teman buat dari hasil 2 minggu PBL kita kemarin, bimbingan, membuat pendahuluan. Ini loh segitiga ini yang saya maksud, segitiga untuk menggambarkan, memperdalam, mengkaji langkah demi langkah paragraf itu satu paragraf harus ada satu ide pokok pikiran utama yang disampaikan. Nah, inilah ide pokok pikiran utama yang disampaikan di setiap paragraf contohnya. Sehingga teman-teman mulai, gimana ya caranya saya bisa menjelaskan peran guru BK atau konselor menurut undang-undang. Mulailah untuk menulis, cari referensinya. Undang-undang apa saja, peraturan menteri apa saja, dikumpulin, baru diparafrasekan, diolah menjadi kata-kata, disusun diksinya. Sehingga mulai tergambarkan, oh seperti ini loh peran BK, guru BK. Setelah itu
saya mulai mau membahas paragraf selanjutnya, tujuan kinerja guru BK. Karena apa? Sudah mau fokus nih ke judul, supaya tidak terlalu panjang lebar atau meluas. Yang nggak penting-penting nggak perlu dibahas dalam latar belakang. Latar belakang ini tuh ada seperti ini karena kita mau membahas kinerja guru BK. Di luar kinerja guru BK, keterkaitannya dengan relevansinya tidak ada dalam kinerja guru BK nggak akan saya bahas. Atau membuat ini jadi lebih umum nggak akan saya bahas. Nggak ngebahas sekolah itu gimana, pendidikan seperti apa, enggak. Langsung fokus kepada profesi, karena saya di sini lebih mau membahas tentang gimana profesi seorang guru BK. Jadi saya tidak perlu membahas terlalu lebar sampai ke pendidikan seperti apa, sekolah seperti apa. Fokus saja langsung pada profesinya. Membahas profesi aja lah butuh sampai 16 paragraf kok ya. Apalagi saya membahas tentang pendidikan dan sekolah, betapa panjangnya latar belakang saya. Contohnya. Ini, dan jangan lupa di setiap paragraf, antara paragraf satu dan lainnya, itu butuh parafase yang saling berkaitan. Jadi walaupun temanya ini ada di setiap paragraf, namun nanti dalam penulisan satu dan lainnya ini saling berkaitan, bahasanya dibaca itu runut, tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi bukan berarti ini satu paragraf hanya membahas peran guru BK, ini membahas dasar acuan tugas kinerja guru BK. Jadi bukan berarti saya hanya bahasnya ini, tapi dia ketika saya turun membaca setiap paragraf itu nggak nyambung. Tapi bagaimana mengkaitkan antar paragraf ini sehingga ketika dibaca itu mengalir gitu loh. Bukan berarti ganjel ada batu, loncat, loncat, loncat gitu, enggak gitu. Ya, jadi ini mengalir, tapi mengalirnya mengikuti tema ide pokok pikiran utama di setiap paragraf. Nah, setelah kita membaca di setiap paragraf ide pokok pikirannya, kemudian kita runutkan seperti ini ya. Jadi kita tahu ya bagaimana contohnya jika seorang peneliti melakukan penulisan artikel ya. Selanjutnya supaya teman-teman bisa tahu bagaimana teknik penulisannya gitu ya. Gimana sih caranya supaya memparafase itu dengan baik? Bagaimana sih supaya antar kalimat itu bisa dibaca sangat mengalir gitu ya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Gimana sih penggunaan data, pengajian argumentasi peneliti sehingga urgensi penelitian itu bisa muncul, terlihat, terpapar. Gitu. Maka sekarang saatnya kita melihat langsung jurnalnya. Jurnal kinerja guru BK di SMA Negeri 1 Kota Semarang ini adalah jurnal milik UNES. Universitas Negeri Semarang di tahun 2016, jilid 5, edisi kelima, jilidnya 1, yang diteliti oleh Ibu Yeti dan Bapak Sugio. Ya. Ini adalah jurnal studi kasus. Kita langsung fokus bahas tentang pendahuluan. Nah, bagaimana sih packagingnya supaya benar-benar runut, bagaimana penyajian kata-katanya? Kita lihat dari paragraf pertama. Tadi ide pokok pikiran utamanya adalah membahas peran guru BK. Saya ingin membahas dulu peran guru BK menurut regulasi seperti apa. Maka, oke, saya akan mulai. Hasil saya melakukan studi referensi, kajian literatur. Oh, ternyata ada nih nomor Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 di pasal berapa saja. Gimana isinya? Saya jelaskan di sini. Terus apalagi regulasi lainnya? Oh, saya menemukan juga nih di Peraturan Menteri Pendidikan nomor 27 tahun 2008. Bagaimana isinya? Oh, ada lagi Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 pasal berapa aja? Oh, pasal 171 ayat 1 dan 2. Bagaimana isinya? Ini pure nih, membahas regulasi aja sampai selesai satu paragraf. Kemudian jangan lupa setelah selesai membahas regulasi terkait peran guru BK, saya membahas regulasi lagi nih, regulasi tentang tugas dan kinerja guru BK. Karena ini mau mengerucut ya dari yang peran turun ke seperti apa praktisinya, aplikasinya. Oh, dia punya tugas kinerja yang tergambarkan oleh regulasi. Apa, dari mana? Oh, ternyata peraturan Menteri Pendidikan tahun 2014 nomor 111 juga membahas tugas kinerjanya. Ini regulasi semua nih, tapi nyambung. Karena dari paragraf 1 membahas regulasi, paragraf 2 juga membahas regulasi. Jadi nyambung, ngebacanya itu runut. Padahal maknanya mulai bergeser, berubah kok di sini peran, di sini kinerja tugas fungsi. Jadi tahu berbedanya dari mana? Membaca isi regulasinya. Tahu runutnya berubah itu dari situ. Tapi taunya ini masih saling keterkaitan antara paragraf 1 dan lain dari mana? Karena sama-sama membahas peraturan menteri, peraturan regulasi. Jadi masih masuk. Jadi kita turun pindah paragraf, walaupun ide pokok pikiran utamanya itu berbeda, kita tidak terasa kalau ini berbeda. Karena masih ada keterkaitan yang sama antara paragraf 1 dan paragraf 2. Sama-sama membahas regulasi. Regulasinya sudah selesai dibahas ya. Regulasi tentang pendidikan dasar pendidikan menengah. Lalu peneliti melakukan sintesa. Oleh karena itu, keberadaan guru BK sebagai suatu kualifikasi dan profesi pendidik yang memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kerja harus bagaimana? Gitu, harus bagaimana? Kenapa? Karena mau menjelaskan tujuan kinerja profesi guru BK. Nah, inilah yang saya bilang dengan parafase. Parafasekan aja, sintesakan saja. Regulasi-regulasi tadi ditulis tujuannya untuk apa? Apa interpretasinya? Oh, ternyata maknanya seorang penulis peneliti ini ingin mau memberitahu keberadaan guru BK itu seperti apa, kualifikasi pendidik dan profesinya. Itu loh tujuannya. Peneliti ini menunjukkan berapa banyak peraturan. Di sini ada 4 peraturan. Kalau sudah mulai dibuat ini tujuannya apa? Bisa membahas yang sama di paragraf setelahnya.
Setelah si peneliti membahas kualifikasi dan profesi pendidik, bagaimana keunikan konteks tugas dan ekspektasi kerja, supaya paragraf selanjutnya ada keterkaitan dengan paragraf nomor 2, paragraf 3 ada keterkaitan dengan paragraf nomor 2, meneliti ulang kata yang sama, yaitu konteks tugas konselor. Karena tadi membahas konteks tugas konselor, di sini dibahas lagi konteks tugas konselor, maka lagi-lagi pembaca curhat kalian nggak ngerasain kalau ini tuh smooth jadinya, jadi nggak ngerasain kalau kita sudah mulai membahas beda topik gitu antara paragraf 2 ke 3. Kenapa? Paragraf 3 kita udah mulai fokus membahas tujuan kinerja, bukan lagi acuan, tapi sudah seperti konkretnya, seperti apa. Mulai dijelaskan, interpretasiin, aplikatifkan. Tujuannya, konteks tugas kerja konselor itu adalah mengembangkan potensi, memandirikan konseling. Dituliskanlah argumentasi di sini. Dijelaskanlah seperti apa pelayanannya. Apa itu konselor? Nah, sudah dijelaskan, pindah ke paragraf selanjutnya, paragraf 4. Fokusnya sudah berbeda lagi, karena membahas tentang ide pokok pikiran utamanya. Paragraf 4 membahas idealnya gimana kinerja seorang konselor. Karena masih berkaitan kinerja konselor ya, kinerja konselor, dan di sini juga membahas tentang kinerja konselor maksudnya. Di sini tugas konselor, berarti orang mikirnya kalau tugas masih ada keterkaitan dengan kinerja. Lagi-lagi masih ada keterkaitan, dan sehingga antar paragraf pindah gitu ya, pembahasannya itu nggak berdiri sendiri-sendiri, masih nyambung, ngalir gitu loh. Nggak ini ngebahasnya apa, atau pindah ke sini bahasnya apa, nggak dari peraturan Menteri Pendidikan. Oleh karena itu keberadaan guru BK kualifikasinya seperti ini, konteksnya seperti ini, dari ekspektasi kinerja. Nah, karena ada bahasa kinerja di atas, paragraf keempat bahas ekspektasi kinerja, kinerja lagi, ini masih runut, masih nyambung. Ini loh konteksnya satu paragraf, ini kan konteks tegas satu paragraf. Ini loh satu paragraf lagi membahas ekspektasi kerja yang tadi dibahas di paragraf 2. Jadi runut nih, masih ada keterkaitannya. Gara-gara si penulisnya menuliskan satu kalimat sintesa ini. Jadi nyambung ke paragraf selanjutnya, paragraf 3, paragraf 4. Dan padahal ide pokok pikirannya beda. Membahasnya juga berdasarkan kajian dan referensi. Kalau ini membahasnya berdasarkan statement. Paragraf keempat membahasnya berdasarkan kajian literatur nih. Oh ini loh, menurut Depdiknas tahun 2008, seperti apa ekspektasinya seorang guru BK itu dalam bekerja. Oh, sudah dijelaskan, lakukan ini loh komponen-komponen kerjaannya. Mau ngapain aja tuh lakukan ini loh, layanannya, gitu, jenisnya, fungsinya. Sudah, gitu. Dan khususnya pada sekolah menengah, jangan lupa ini bahwa di SMA negeri 1, SMA jenjangnya. Nah, untuk menjalankan kinerja itu pasti butuh kompetensi dong. Nah, bagaimana kompetensinya? Nah, masih ada keterkaitan lagi dengan paragraf sebelumnya. Teman-teman, ini maksud saya. Jadi ada keterkaitan dengan nyambung gitu loh. Untuk menjalankan ekspektasi kerja di jenjang sekolah tadi dengan rincian yang jelas. Rincian yang jelasnya seperti apa menurut kutipannya. Untuk menjalankan ini kita butuh kualifikasi kompetensi akademik seorang guru BK itu seperti apa. Oh, untuk menjalankan ini semua undang-undang dan idealnya kinerja ada di kualifikasinya. Makanya seorang guru BK itu harus S1 dalam BK. Jadi kayak keilmuannya BK-an. Tapi kalau kompetensi profesionalnya, seorang guru BK itu punya kompetensi untuk menguasai penyelenggaraan BK yang tujuannya untuk apa. Tuh. Sedangkan kalau profesi konselor, seperti apa tujuannya? Orientasi itu tujuannya seperti apa. Ini penting di edukasi dan masih berkaitan dengan kinerja. Nggak berdiri sendiri lagi. Gitu. Runut ya jadinya ya, kalau teman-teman baca ya di setiap paragraf yang tadi kita lihat segitiga piramida berpikirnya, maka ini runut dan nggak kerasa di setiap paragraf itu sudah pindah dan tersampaikan di pokok pikiran utamanya. Sudah keluar di sini paragraf 5-nya kompetensi kualifikasi seorang guru BK. Turun lagi paragraf ke-6. Didetailkan kompetensinya itu apa saja. Kalau ini adalah harus menurut riwayat pendidikan, menurut profesinya gitu ya. Di sini karena tadi membahas kompetensi, ini juga ditulis lagi kalimat kata yang sama, kompetensinya dibahas lagi kompetensi gitu. Ini kompetensi. Karena ada satu kata diksi yang sama, itu membuat keterkaitan itu muncul. Membuat paragraf ini satu dan lainnya nyambung, nggak berdiri sendiri. Atau karena ada pemaknaan atau penjelasan yang sama, kayak tadi regulasi, membuat kalimat satu dan lainnya nyambung. Atau kayak tadi, karena kinerja itu keterkaitannya dengan standar keprofesionalan, maka membuat paragraf 4 dan 5 menjadi nyambung. Nah, sekarang antara 5, 6, dan 7 nyambung karena apa? Sama-sama membahas tentang kompetensi dan kompetensi. Jadi nyambung. Padahal ide pokok pikiran utamanya berbeda. Yang ini membahas kompetensi profesi, yang ini kompetensi akademik, yang ini adalah apa aja selain kompetensi akademik. Menurut regulasinya. Tuh, regulasi lagi. Ini kutipan ya, kutipan. Jadi bisa dibilang untuk menjelaskan satu statement atau menjelaskan satu isu tema pokok pikiran utama itu ada dasar yang kuat. Walaupun tidak semuanya menjatuhkan kutipan dalam paragraf seperti ini, nggak ada kutipan, tapi mayoritas
Dari setiap paragraf itu terwakilkan oleh kutipan. Ini kutipan, ini kutipan, ini kutipan, ini kutipan. Kajian literatur. Ini idealnya ada kutipannya karena ini regulasi sebetulnya si cons. Ini regulasi. Jadi kalau melakukan statement pun sebetulnya statement itu hasil si penulis membaca si regulasinya, memahami dulu regulasi akhirnya bisa menulis ini. Nggak asal nulis. Ini tuh kalau orang ngecek juga ternyata ini masih ada loh. Harus pendidikan S1 itu ada sebetulnya, kembali lagi ke sini gitu. Tapi nggak ditulis aja sama si peneliti gitu. Lanjut. Nah, dari paragraf yang ke-7 turun ke paragraf 8 masih membahas hal sama, kompetensi lagi. Masih nyambung ya. Dan turunnya itu smooth gitu loh. Padahal ini pokok pikiran utamanya sudah berubah, kompetensi lainnya tuh udah pada pedagogi, kemudian di sini kompetensi kepribadian, udah beda lagi ya, ini ada kompetensi sosial, jadi udah berbeda sebetulnya membahas ya, temanya itu udah berubah, tapi karena sama-sama membahas kompetensi antar paragraf, jadi masih berkaitan, kompetensi profesional, nah, sampai akhirnya ketika pindah lagi ke sini, paragraf 9, masih membahas keterkaitan kompetensi dengan si kinerja, bagaimana mengkaitkan lagi dengan penjelasan yang sebelumnya. Nah, inilah melakukan seperti mengkaji ya, paragraf sebelumnya dengan paragraf yang sudah ditulis ya tentang kompetensi. Apa keterkaitannya? Kenapa sih kita perlu membahas kompetensi? Padahal tadi kita di awal sudah bahas kinerja. Tujuannya untuk apa? Nah, kaitannya, ini makanya dituliskan berkaitan. Karena mau menjelaskan keterkaitannya antara kompetensi dengan kinerja. Antara paragraf ke berapa nih? Antara paragraf 8, si kompetensi, paragraf 8, paragraf ini. Dari antara paragraf nih, antara paragraf 5 dan 7 8 dengan paragraf di atasnya nih, 1 sampai 4. Apa relevansinya? Kenapa kita bahas kompetensi? Apa relevansinya dengan paragraf 1 sampai 4 yang bahas kinerja guru BK? Oh, rupanya relevansinya, keterkaitannya kita mau bahas perilakunya, yang dimaksud adalah kegiatan BK dalam proses menjalankan BK itu sendiri. Bagaimana seorang guru BK mau bla 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 menjalankan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Berdasarkan kutipan nih nanti ukuran kinerja. Nah, untuk menyatakan statement ini sampai titik ya, melaksanakan mengevaluasi step by step langkah guru BK, ini parafase lagi nih, melakukan sintesa dari keseluruhan yang sudah dibahas keterkaitannya. Tambahkan referensi lain, ukuran kinerjanya. Apa sih yang bisa dinilai dari kinerja guru BK? Kualitas kerja, ketepatan waktu, menyelesaikan pekerjaan, prakarsanya, terus komunikasinya. Itu loh yang mau dinilai, yang mau dikaji lebih dalam sebetulnya dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan kompetensi dan kinerja. Lalu apalagi yang mau dinilai, apalagi yang mau dicari tahu keterkaitannya. Ini bagaimana mekanisme pengelolaan layanannya. Maka untuk mencari tahu ini kita cantumkan dasar regulasinya. Oh ini loh tahapannya. Lalu apalagi perencanaannya. Detail lagi ini masih ada keterkaitan ya dengan yang paragraf nomor 9, paragraf 9. Secara skill teknis, skillnya dia butuh di paragraf 9 nih, komunikasi, perencanaan tadi ya. Komunikasi secara teknis dia butuh skill-skill itu, bagaimana sistem kualitas dalam bekerja, bagaimana ketepatan waktu dan berkomunikasi, itu skill kerjanya, skill, soft skillnya. Nah ini adalah hard skillnya yang perlu guru BK punya dalam kinerjanya, lakukan dalam kinerjanya di sini. Masuk ke paragraf selanjutnya, paragraf 11. Dari semua kajian ekspektasi yang ada, dari idealnya lah ya, idealnya dari kajian regulasi maupun teori, maka mulai membahas tentang ini loh realitanya tapi di lapangan gitu. Begini loh gambarannya di lapangan. Jika tadi kita membahas hanya berdasarkan kajian literatur, maka pada paragraf 11 mulai membahas seperti apa gambaran umumnya hasil studi pendahuluan kita di lapangan. Inilah yang tadi saya bilang, hasil kalian melakukan pra-PBL, melakukan wawancara, melakukan observasi, melakukan studi pendahuluan dalam bentuk studi dokumentasi. Nah, ini untuk menjelaskan paragraf yang ke-11. Melihat gap yang ada, sehingga isu masalah ini muncul. Ada gap loh ternyata antara ya, ideal dengan realita. Ya, realitanya di SMA itu seperti apa? Oh, ada kompleksitas untuk mengatur, mengelola, ada kompleksitas. Gimana menjelaskan kompleksitas ini? Kompleksitasnya gimana? Ini loh sekolah yang mau saya teliti itu adalah sekolah berbasis Islam. Kalau yang bisa jadi kompleks ya. Sorry. Nah, kompleksitas di sini maksudnya mau menjelaskan kalau punya sekolah MA itu lebih kompleks lagi loh. Sekolah biasa aja kompleks nih untuk mengatur, mengelola dan melaksanakan program BK. Apalagi yang MA gitu. Karena dia punya apa? Ini hasil studi nih. Ternyata karena ada banyak sekali mata-mata pelajaran yang akhirnya menghilangkan jam BK ke kelas gitu. Sehingga butuh kerjasama dengan siapa dalam menjalankan tugas kerja BK tadi. Tuh, kan lebih sulitnya apa? Ini bisa ada paragraf ini adalah hasil seorang peneliti melakukan studi pendahuluan atau pra-PBL tadi, ya, ini dalam mata kuliah kita ya. Dan ini satu paragraf ini cukup menggambarkan dari keseluruhan instrumen yang sudah dilakukan di lapangan. Setelah semua instrumen itu kita lakukan wawancara observasi,
kan ada hasilnya nih, data mentahnya ya, data mentah asli bagaimana wawancara dan observasi, itu perlu ditarik benang merah, disintesakan, sintesanya dimasukkan sini. Hmm. Isunya, realitanya seorang guru BK itu dituntut mempunyai kinerja yang cukup mumpuni dalam menjalankan tugasnya. Ya, dituntutnya realitanya guru BK-nya harus sudah sertifikasi. Jadi banyaknya guru mata pelajaran, ini loh masalahnya loh di lapangan itu, ternyata banyak guru mata pelajaran di MA yang sudah sertifikasi harus memenuhi jam 24 jam, memenuhi jam mereka mengajar itu 24 jam. Dan realitanya gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, jadi guru kalau di dalam regulasi itu kan tidak membahas bagaimana aturan kinerjanya guru pembagian jam kerja ya, dan bagaimana alokasi waktu ini ternyata ada bentrok gitu ya, kayak sistem kebut ini, kebut capaian tugas gitu ya, masing-masing profesi ini nggak dibahas ternyata dalam regulasi, ternyata ada gap gitu. Nah, disinilah dia menjelaskan ada gap loh antara guru mata pelajaran dengan guru BK untuk bisa menyentuh peserta didik. Karena realitanya seorang guru BK ya, untuk menyentuh, mengoptimalkan perkembangan peserta didik itu bertemu dengan peserta didik itu selalu bentrok dengan guru mata pelajaran. Karena apa? Guru mata pelajaran itu selalu bertemu dan maksudnya selalu hadir di kelas untuk menuntaskan 24 jam kewajiban mereka melakukan efek samping dari sudah sertifikasi mengajar. Tuh, ada yang merangkap jadi guru BK. Jadi mensiasatinya di lapangan itu guru mata pelajaran merangkap menjadi guru BK atau malah kebalikannya gitu ya. Ada juga guru BK yang menjadi guru mata pelajaran. Karena apa? Jamnya sudah penuh, jam pembelajarannya penuh hanya untuk belajar aja, nggak ada jamnya si BK ini, padahal kita butuh jam BK ini ada untuk memfasilitasi tugas perkembangan peserta didik. Nggak bisa tercapai nih kinerjanya yang ideal tadi kalau lapangannya sendiri tidak memberikan ruang untuk guru BK-nya menjalankan program BK-nya untuk menyentuh peserta didik. Karena sasaran kinerja program peserta guru BK itu adalah penggudaya peserta didik. Nah, dia menemukan gapnya di sini, masalah lapangan isunya. Satu paragraf tapi cukup mendalam untuk menjelaskan isu. Ini butuh skill parafase lagi untuk menjelaskannya. Nih. Walaupun kalau kita lihat ya teman-teman, dan di sini tidak boleh di depan kalimat karena dia adalah kata penghubung. Beberapa sih nggak sesuai ya, kayak dan, dalam, itu tidak boleh di depan kalimat ini. Tapi karena dia runut, nggak terasa jadinya, maksudnya tidak terasa bahwa ini mungkin terabaikan jatuhnya ya, terabaikan bahwa penggunaan diksi di kata penghubung di depan ini tidak baik, nggak sesuai dengan lagi-lagi panduan penulisan bahasa Indonesia gitu. Tapi karena beliau menulisnya runut, jadi ini smooth gitu, lembut aja gitu kalau misalkan ini benar gitu, nyambung gitu. Tadi saya bahas sampai sini, ini loh lapangannya seperti ini loh hasil stupan. Lanjut ke sini. Paragraf 11 sampai 13, untuk memperkuat hasil studi pendahuluan, peneliti melakukan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu. Di sini penelitinya mengkaji 3 ya, 11 sampai 13 itu berarti ada 3 kajian hasil penelitian terdahulu, dan masing-masing paragraf itu adalah satu hasil penelitian terdahulu. Nah, tadi kan dibahas di paragraf 10 ada gap loh, guru BK nggak bisa masuk kelas, guru BK nggak bisa menyentuh siswa, sehingga kinerjanya nggak bisa dijalani nih program kerjanya, karena sudah penuh dengan jadwal guru mata pelajaran yang tersertifikasi profesi si guru itu, tersertifikasi profesi pengajar. Nah, ternyata gitu ya, ternyata dalam penelitian lain untuk memperkuat pernyataan ini ya, sama sebagian besar responden, yaitu si peserta didik, memenuhi persyaratan minimum untuk melakukan tugas konseling. Oh, ini maksudnya si guru BK ya. Guru BK tuh ternyata standarnya persyaratannya hanya minimum saja, nggak maksimal artinya untuk menjalankan kinerja. Benar loh, iya bukan hanya di SMA Negeri 1 saja yang nggak maksimal menjalankan kinerja gitu ya. Tapi juga nih dalam penelitian Jafar tahun 2011, benar, sebagian besar responden, di sini responden guru BK mengakui mereka itu hanya bekerjanya minimum saja, nggak maksimal dalam menjalankan program BK. Tuh, kinerjanya apa yang dilakukan? Hanya tugas konseling saja. Tuh, kinerja konseling mereka 86%. Dan hanya 14% dari mereka mendapat skor tinggi dalam kinerja konseling. Tuh. Jadi nggak maksimal kinerja guru BK-nya. Nih, setelah ditunjukkan kutipan hasil penelitian, nah ini teknik penulisnya nih. Jangan lupa melakukan keterkaitannya apa. Interpretasi makna kamu mengutip itu tujuannya untuk apa? Oh, saya mengutip tujuannya untuk menunjukkan bahwa mayoritas responden mendapat nilai sedang ke tinggi. Di Malaysia, ini hasil penelitian di Malaysia, ditekankan bahwa untuk memberikan pelayanan konseling harus memiliki keterampilan. Ini loh tujuan kamu masukkan kutipan ini untuk menjelaskan ini. Kutipan selanjutnya hasil penelitian di Jumail tahun 2013. Kamu mau ngasih tahu apa nih dari hasil penelitiannya setelah kamu baca abstraknya? Gitu. Oh, ternyata kamu mau mencantumkan kompetensi konselor sekolah itu menguasai kerangka teoretik praktis BK. Apalagi mampu merancang program, mampu menilai gitu, dan membuat hasil kegiatan BK itu apa aja. Ini udah bahas tentang kompetensi lagi. Memperkuat apa yang sudah dibahas dalam kendala tadi, masih ada keterkaitan. Dan setelah mengutip hasil penelitian terdahulu, jangan lupa tujuan kamu mengutip ini apa, dimaknain, interpretasikan. Interpretasi ini harus berkaitan dengan isu yang lagi kamu bahas tentang kinerja
seorang konselor guru BK. Makanya di sini bilang berdasarkan hasil penelitian tersebut, ini yang dikutip gitu ya. Tentang apa penelitian itu gitu ya, tentang bla 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 bla. Apa yang mau kamu tunjukin? Yang kamu mau tunjukin dari hasil penelitian itu adalah kamu mau stabiloin adalah konselor sudah memahami dan menguasai konsep praktik pelayanan BK, namun belum begitu optimal. Ya, intinya sih kompetensi konselornya itu udah ada, kinerjanya itu sudah tahu apa, program kerjanya udah dibuat, langkah-langkah kerjanya ini secara teoretik sudah, namun pada pada saat mengaplikasikannya itu nggak optimal. Memperkuat paragraf sebelumnya yang membahas bahwa secara data mayoritas hanya mampu mengerjakan kinerja guru BK itu hanya konseling saja dan minimum bukan maksimum kinerjanya. Nah, memperkuatnya dengan cara ini kutipan ini juga sama loh, mereka nggak optimal, artinya minimum lagi, masih nyambung ya. Kemudian penelitian ketiganya, kutipannya dimasukkan dulu nih. Hasil baca abstrak ternyata hasil penelitiannya itu menunjukkan fakta yang menarik apa gitu. Orang tua belum mengakui secara signifikan eksistensinya seorang konselor guru BK. Nah, efek samping dampak kinerja yang minimal akibat sistem kinerja yang tidak bisa terwujudkan dengan baik, akhirnya keluarlah stereotip, akhirnya keluarlah statement dampaknya dari pengguna, si orang tua gitu. Penggunanya, kategorinya penggunanya kan sebenarnya peserta didik itu punya orang tua. Nah, orang tua ini menilai bahwa kinerja guru BK itu nggak profesional karena nggak bisa nih membimbing dan menjalankan tugas. Padahal bukan nggak bisa karena nggak diberi kesempatan gitu. Ini adalah lagi-lagi sintesa hasil si peneliti membaca penelitiannya si Murad. Di parafase ini parafase nih kata-kata yang disusun oleh peneliti. Jadi nggak plek-plek kopas sekali lagi ya, tapi memparafasekan. Jadi membacanya pun enak gitu. Ngetes baca enak dari mana, Bu? Baca aja tapi pakai suara dan kamu dengarkan suara kamu. Ketika smoothnya lagi-lagi ya, ketika dibaca pakai suara, kamu rasakan di telinga kamu ini nyambung gitu ya, nggak rancu, nggak ambigu, pemaknaannya cukup satu gitu ya, cukup satu ide pokok pikiran utama dalam paragraf. Ya, next lanjut. Tapi kalau ketika kamu bacanya aja jelimet, memahaminya aja jelimet, dengan kamu sendiri mendengarkan omonganmu jelimet gitu ya, ya berarti parafase susunan diksimu berantakan. Dan yang saya temukan kebanyakan juga teman-teman ketika memparafase tuh banyak banget menggunakan pemborosan kata. Coba kita lihat satu contoh aja. Peneliti ini mau menjelaskan hasil penelitian Murad gitu. Kata penghubungnya cuma satu, yangnya tuh. Yangnya cuma satu, darinya cuma satu, dan cuma satu, dalamnya cuma satu. Mereka peneliti ini tidak pemborosan kata dalam menulis. Karena penyusunan step by step SPOK-nya itu disusun dengan baik. Nah, saya masih banyak sekali menemukan hasil coaching PBL kita tuh yang melakukan banyak pemborosan kata. Dalam satu kalimat ada 2 yang, ada olehnya 3, nah, ada dalamnya 2, nah, bahkan kadang-kadang dannya bisa 4. Nah, makanya ini perlunya teman-teman menyusun SPOK juga yang baik gitu ya. Ya, step proses boleh juga. Fokus lagi ke sini setelah menuliskan hasil penelitian yang Murad, jangan lupa kita melakukan sintesa. Hasil penelitiannya ditemukan apa, sudah dijelasin, hasil penelitiannya mau kita stabiloin, yang mau kita sampaikan. Nah, dapat kesimpulan apa yang mau kita sampaikan sebetulnya dari penelitian yang Murad. Ini loh, kualitas kinerja konselor profesional harus dibenahi sesuai dengan standar ideal. Gitu. Walaupun tahu kita tidak punya keterberdayaan nih kalau nggak diberikan jam kelas gitu untuk bertemu dengan peserta didik gitu. Nah, 3 paragraf tadi perlu terkait kajian penelitian terdahulu gitu ya. Perlu disimpulkan, ditarik benang merahnya dari 3 tadi. Supaya makin runut, makin spesifik berpikirnya. Dari hasil penelitian tersebut, dari ketiga tadi ya, dapat disimpulkan apa sebetulnya yang mau disampaikan oleh peneliti. Ini loh, kinerja konselor pada sekolah itu cukup sedang dan tinggi, ditinjau dari aspeknya mau ngapain, aspek yang mana dalam pemberian pelayanan. Tuh, ada aspek penugasan konsep praktik, tingkat perform, kompetensi konselor, profesional konselor, latar belakang mereka sendiri. Nah, itu loh yang dibahas dari hasil penelitian tadi. Ini paragraf ke-14. Dampaknya apabila kinerja BK itu nggak dijalankan, dampaknya. Kemudian paragraf ke-15-nya, jika tadi hasil kaji literatur penelitian terdahulu, paragraf 15 mulai mau mengkomparasi, paragraf 15 sampai 17 mengkomparasi dengan realita lagi di lokasi tempat penelitiannya. Apakah masalah-masalah tadi juga terjadi di sekolah yang mau saya teliti gitu? Boleh deh dideskripsikan di sini sama peneliti masalahnya apa aja. Oh enggak kok, oh iya kok sampai, oh enggak kok beda gitu. Dari hasil kamu kaji ideal tadi, dari hasil kamu kaji hasil penelitian terdahulu, kamu menemukan masalah lain enggak? Ada. Ternyata guru BK di SMA Negeri 1 Karawang itu bukan lulusan S1 BK, nggak sesuai dong dengan regulasi di atas gitu ya. Sehingga mempengaruhi karena nggak sesuai dengan regulasi gitu ya. Bukan S1 BK, akhirnya mempengaruhi pola dan aturan kerja guru BK itu sendiri. Nah, ada pointer nih, satu paragraf tapi poinnya jelas. Jelas bahwa yang ditemukan realita di lapangan guru BK itu ternyata nggak semuanya kualifikasinya tuh S1 pendidikan BK gitu. Sehingga untuk menjalankan kinerja BK yang ideal tadi bisa dibilang nggak bisa gitu karena ini ada gangguan mempengaruhi. Nah, kemudian apalagi masalah yang berhasil ditemukan dari hasil
studi pendahuluan. Ini loh, rasio guru BK. Ini masih terlihat berkaitan karena ada pengulangan kata guru BK ya. Selesai ditutup dengan guru BK. Nih, kesimpulannya dari lulusan S1 bla 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 guru BK sebagai guru BK. Paragraf selanjutnya masih ada kata guru BK. Nah, karena ada kesamaan kata untuk pindah itulah membuat ini jadi perpindahan paragrafnya tidak terasa mau membahas ide yang berbeda. Jika di sini mau membahas tentang bahwa nggak sesuai dengan lulusan pendidikan, nggak sesuai jenjang pendidikan, di sini membahas lebih kepada praktisnya, aplikatifnya, rasionya beda, gitu ya. Nggak perencanaan layanannya tidak melakukan need assessment dulu untuk membuat program sama setahun. Nah, ini pentingnya belajar asesmen dalam BK nih, karena membuat program harus melakukan need assessment dulu. Tapi karena ini bukan yang menjalankan profesi guru BK-nya bukan orang BK, dia nggak ngelakuin need assessment, dia nggak melakukan asesmen dalam BK gitu untuk buat program. Jadinya lah nggak sesuai nih antara program dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik tuh, tidak ada. Kemudian pelayanannya juga pelayanan BK nggak bisa masuk ke kelas tuh, kan? Nggak ada jam di kelas, sehingga pelaksanaannya nggak optimal. Lalu supaya lebih konkret diberikan contoh dari kasusnya seperti apa yang ditemukan di lapangan. Oh, nggak bisa memberikan layanan bimbingan karir, nggak bisa memberikan layanan bimbingan klasikal, tuh kan didetailkan. Tapi jangan lupa dia juga menemukan pelaksanaan program BK itu dilakukannya kebanyakan bekerja sama dengan pihak sekolah yang lain. Misalkan guru BK-nya bekerja sama dengan siswa. Akhirnya tujuannya ini biasanya membuat untuk adanya pionir konseling sebaya biasanya. Tuh, pemberian layanan informasi menggunakan SAPRAS yang ada. Tuh, terus apalagi yang ditemukan masalahnya? Oh, ini nih SAPRASnya ternyata belum sesuai dengan peraturan undang-undang yang disediakan guru BK itu mungkin harus ruangannya tertata gitu ya. Tatanan ruangannya itu tidak tertata dengan baik gitu. Terpinggirkan lah gitu. Atau terdiskreditkan biasa diskriminasi biasanya. Bagaimana evaluasi programnya? Evaluasi programnya ini super nih, sudah pendahuluan lagi evaluasi programnya berdasarkan hasil wawancara seperti apa? Nggak mungkin, nggak ada nih kompetensi yang tadi dibahas dalam dalam kajian literatur ideal tadi karena ya memang bukan seorang guru BK yang berpendidikan S1 BK jadi ya nggak punya kompetensinya kan gitu nggak bisa guru BK-nya yang bukan di luar pendidikan ini menjalankan evaluasi dan membuat program yang sesuai apalagi menjalankannya gitu. Nah ini masalahnya penting banget nih, krusial banget karena nggak sesuai dengan regulasi, nggak sesuai dengan ideal. Nah, packagingnya dalam satu paragraf loh membahas semua isu-isu yang berhasil ditemukan. Satu paragraf membahas lagi satu paragraf fokus gitu ya. MAN 2 Semarang. Kalau tadi di SMA Negeri 1, sekarang di MAN 2 nih. MAN 2 punya nih guru BK yang berkualifikasi S1, tapi hanya satu orang. Sedangkan dua orang lainnya bukan S1. Nah, jelasin dua orang lainnya itu siapa, background pendidikannya apa, kenapa perlu dibahas? Karena ada keterkaitannya dengan kompetensi profesi, ada keterkaitannya dengan regulasi standar profesi yang di atas ya, masih berkaitan ya dengan atas tadi. Rasionya, satu guru BK megang berapa siswa. Nah, nah, bagaimana membuat programnya? Apakah melakukan net assessment? Nggak mungkin ya, nggak pendidikan yang nggak BK S1-nya sulit menjalankan net assessment ya karena nggak ngerti tuh. Tapi tidak semua melakukan net assessment tuh, karena ya nggak semuanya tahu paham apa asesmen dalam BK-nya. Kalau bukan orang yang belajar kuliah di S1 BK tuh. Nah, jadi mengkaji masalah lah intinya gitu ya paragraf ini. Nah, paragraf ke-18 baru deh kita mulai menstabiloid lagi dari paragraf yang tadi sudah kita dijelasin di atas. Ini hasil penelitiannya, ini stupen saya gitu ya. Di pendahuluannya masalah-masalahnya ini aja nih yang saya temukan gitu. Nah, paragraf urgensi penelitian, kemengapaan judul penelitian yang layak diteliti itu satu paragraf sendiri ya teman-teman. Hasil pengamat dia menyimpulkan dulu, menarik benang merah dari semua isu masalah yang ditemukan dan dari hasil melakukan hasil penelitian terdahulu tadi. Ditarik benang merah, hasil pengamatan tersebut merupakan hal yang khas dan unik. Oh, ternyata penelitian ini layak urgensinya untuk diteliti karena ada kekhasan dan keunikan yang harus dikaji. Apa kekhasannya? Apa keunikannya? Ini loh kekhasan dan keunikannya, urgensinya untuk mengetahui kinerja guru BK gitu. Seperti apa kinerja guru BK-nya nih? Karena kita tahu itu ada yang bukan di S1 BK pendidikannya background-nya gitu. Ada yang S1 tapi S1-nya juga keteter karena dia ternyata realitanya bekerja walaupun bertiga seolah-olah bekerja bertiga, tapi realitanya dia bekerja sendirian karena dia doang nih yang berpendidikannya S1 BK gitu. Lalu kasusnya di MAN 1 di MAN 1 ini tidak ada jam BK gitu, jam kelas BK masuk sekolah tuh dan di MAN 2 juga uniknya jam masuk kelas BK tapi kurang ada tapi layanan nggak bisa diberikan dengan maksimal karena kompetensi gurunya bukan kompetensi guru BK-nya itu nggak pendidikan BK gitu. Nah, mulai deh di sini hipotesa penelitian. Kesimpulannya, hipotesa penelitian ini adalah penelitian ini difokuskan untuk apa? Oh, mendeskripsikan dan menganalisis kinerja guru BK-nya dengan pertimbangan hipotesanya ya. Penelitian ini diharapkan fokusnya pada apa? Guru BK-nya gimana? Tuh. Sudah. Paragraf penutupnya diisi dengan tujuan penelitian dan harapan penelitian. Jadi sebetulnya penelitian ini sangat unik dan khas. Urgensinya sudah tertulis. Karena hipotesanya
fokusnya akan membahas apa nih? Nih, membahas satu dan dua hal guru hipotesanya ya. Terbatasnya tuh hanya untuk membahas fokus rinci terkait satu kasus agar tidak terjadi bias. Jadi dari segitu banyak masalah, pada penelitian ini hanya membahas satu kasus aja kok gitu. Membahas apa? Kinerja guru BK dari 4 lulusan S1 BK dan 1 psikologi yang bersertifikasi. Apakah benar-benar kinerjanya bagus dalam mengelola kerjaannya? Apakah teratur dalam menjalankan program yang sudah direncanakan? Walaupun nggak ada nih jam masuk kelas. Nah, barulah distabiloin lagi. Penting loh. Untuk itu penting bagi peneliti menggali lebih dalam melakukan penelitian ini. Terkait apa? Kinerja guru BK di MAN 1 Kota Semarang. Tuh, stabiloid lagi judulnya, tulis di sini. Dengan tujuan penelitiannya, apa tujuan penelitiannya? Nih hasil penelitiannya, kalau kita berhasil meneliti gitu ya, akan diketahui gambaran hasil kerja guru BK seperti apa. Tujuan ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis kinerja guru BK-nya seperti apa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hambatan. Harapannya, kalau saya dapat melakukan penelitian ini dengan baik gitu ya, guru BK bisa meningkatkan kompetensinya dan kinerjanya. Gitu. Harapan lainnya juga ada intervensi lebih lanjut untuk membuat kinerja guru BK ini menjadi lebih optimal secara utuh. Gitu. Gimana teman-teman? Kita baru membahas satu jurnal nih. Kira-kira sudah ada gambaran belum bahwa piramida berpikir yang tadi kita bahas nih, awalnya si peneliti mungkin menulisnya kisi-kisinya ini dulu nih sebelum akhirnya tertuang dalam ide tulisan yang tadi kita baca. Jadi poinnya dulu ini dibuat oleh teman-teman nih yang sampai saat ini masih terus revisi, mengulang terus pendahuluan atau mungkin malah belum memulai menulis pendahuluan. Kalian buat dulu deh seperti ini nih. Segitiga berpikir, piramida berpikirnya seperti apa, dan semakin mengerucutkah atau semakin melebarkah gitu. Kalau ini sih semakin mengerucut ya kategorinya ya. Secara regulasi ini umum kategorinya. Kemudian lama-lama khusus. Ini mengerucut. Jadi kalau sebetulnya segitiga yang saya gunakan ini bisa dibilang malah kebalik. Harusnya harusnya segitiganya tuh ke bawah, putar. Yang kerucutnya ini ada di bawah, melebar. Nah, makanya setelah dibuat seperti ini gitu ya, kisi-kisinya ada gitu. Menyusun pengolahan katanya itu dengan jadi ini nilainya tuh mudah karena kita tahu step by stepnya mau bahas apa di setiap paragraf. Pemikiran kita lebih kepada bagaimana memparafrase, menyusun kata diksi sehingga dibacanya itu nyambung. Nah, itu teman-teman. Coba ya silakan teman-teman pelajari lagi, baca lagi karena ini akan saya sematkan pada link Google Drive di WhatsApp grup kita supaya teman-teman ada gambaran bagaimana teknik penulisan, bagaimana menyampaikan ide pokok pikiran utama dalam satu paragraf gitu, supaya nggak banjir ide pokok pikiran. Bisa jadi kemarin tuh juga ada soal satu paragraf ini ada 2 sampai 3 ide pokok pikiran. Ya berarti harus gimana, Bu? Ya dipisah. Satu paragraf tuh hanya ada satu ide pokok pikiran utama, nggak bisa dua. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, masih dalam jurnal yang sama, kita akan bedah bagaimana penulisan metode penelitian. Metode penelitian studi kasus. Metode penelitian studi kasus, maka cara menulisnya seperti apa bahasanya. Jadi dari yang sudah mengumpulkan ke saya untuk melakukan PBL, kalian tuh menulisnya per sub-sub sendiri dipisah. Padahal nggak gitu. Kita tuh seperti melakukan deskripsi lagi. Jadi nggak per judul lagi. Judul utama pertama jenis penelitian, judul kedua subjek, judul ketiga analisis data, judul keempat instrumen. Bukan dipatah-patahkan menjadi judul gitu. Nggak. Dibuatnya jadi satu paragraf gini nih. Ini satu paragraf nih. Satu paragraf yang menjelaskan tentang metode, desain, dan fokusnya, tujuannya. Dibuat ya dalam bentuk deskriptif seperti ini dan tidak ada subjudul kecil-kecil, nggak perlu metode penelitiannya. Tuh. Kemudian dijelaskan lagi dalam satu paragraf lagi teknik pengumpulan data, teknik keabsahan, dan apa aja yang dilakukan untuk menganalisis data. Nanti ini mungkin kurang, sudah ada nih yang dilakukan di sini subjek penelitiannya siapa, ini kurang nih. Harusnya disebutin subjek penelitiannya tadi siapa? Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah 4 orang ya. Nah, kita lihat lagi tadi di sini ada 4 orang. Nih, subjek penelitiannya ada nih, 5 orang subjek penelitian. Harusnya disebutin di metode penelitian, kurangnya 1 itu ya, subjek penelitian nggak disebutkan. 4 orang guru BK lulusan S1 BK, 1 orang lulusan psikologi yang bersertifikasi. Nah, itu aja nih metode penelitian nih kurangnya. Tapi yang mau saya tunjukkan ke teman-teman adalah ini loh cara penulisan metodologi penelitian. Buatnya tetap dalam paragraf dan paragrafnya deskriptif gitu, menjelaskan. Yang menjelaskannya itu adalah pointer-pointer yang diminta untuk dijelaskan. Metode, desain, fokusnya jadi lebih kepada untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan menganalisis lebih mendalam. Karena studi kasus menjelaskan teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan bagaimana teknik analisis datanya. Tuh. Lalu tambahannya di sini kurang nih, seharusnya dijelasin subjek penelitiannya seperti apa. Oke, sampai situ dulu. Ini untuk bedah jurnal contoh aplikatifnya. Nanti ke depan yang akan teman-teman mulai praktekin juga dalam penulisan gitu ya. Ini jurnal 1. Nah, pada video yang selanjutnya akan saya bahas bagaimana membedah jurnal 2 ini. Saya akhiri dulu supaya tidak terlalu panjang videonya.
Terima kasih, semoga bisa diambil banyak manfaat. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan teman-teman mulai untuk berdiskusi, menyampaikan kebingungannya atau insight yang didapat, atau mulai mulai mencoba menulis. Sekali lagi, mulai mencoba menulis. Penelitian yang baik, penulisan yang baik adalah penulisan yang dimulai dan diakhiri. Bukan dimulai tapi tidak diakhiri, bukan juga tidak dimulai-mulai. Jadi dimulailah untuk menulis, diakhiri. Mencoba melakukan asinkronus setelah ini, memahami kembali lewat link Google Drive yang sudah saya sematkan pada deskripsi WhatsApp group ya. Kemudian memahami step by step yang tadi saya bahas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menulis ya.